Maraknya kasus kejahatan pedofil tentunya membuat sebagian besar orang tua was-was terhadap lingkungan anak mereka. Hal ini menjadikan orang tua harus lebih berhati-hati dan lebih serius dalam merawat dan memantau pergaulan anak mereka. Kasus pedofil tak ubahnya fenomena gunung es. Fakta di bawah permukaan lebih masif dibandingkan yang tampak. Entah berapa sesungguhnya jumlah pedofil bergerilya mencari mangsa. Orang tua selalu was-was. Pengungkapan kejahatan pedofilia melahirkan ketakutan massal. Di satu sisi, kita lega pelaku ditangkap. Di sisi yang lain, penangkapan itu membuktikan ada predator di sekitar kita. Bahkan rencana pemerintah memberlakukan hukuman kebiri tidak lantas membuat mereka jera. Fakta menunjukkan pedofil adalah orang yang dikenal korban. Pedofil mengintai, menunggu mereka yang lengah. Namun beberapa orang tua menolak menyerah dan memilih melawan. Michelle Dian Lestari misalnya. Ia dan teman-temannya berhasil membongkar kedok akun Facebook pedofil Loli Candies. Nah, apa yang dilakukan teman-teman di grup Fan Centilisius ketika melihat ada satu grup pedofil masif, bukan hanya sekedar penggemar, tapi juga aktif mencari mangsa. Apa yang dilakukan teman-teman ketika itu? Ya, mereka masuk ke dalam, kemudian mereka ambil screenshot sebanyak mungkin foto-foto yang diposting di sana, kemudian juga status-status yang diposting di sana. Mereka cari tahu lebih lanjut siapa aja yang jadi admin. Nah, karena dari penelusuran tersebut, akhirnya kita bisa tahu bahwa 4 admin yang ada di sana itu punya banyak sekali akun palsu, akun anonim, yang juga adalah anggota dari beberapa grup lainnya. Terus kita akhirnya ketemu juga akun asli masing-masing dari admin tersebut. Nah, ini semua foto-foto sama link ke akunnya, plus juga screenshot dari percakapan yang ada di dalam grup, dan juga beberapa link dari member yang kita berhasil temukan yang menurut kita paling bahaya, itu kita kumpulkan di satu utas khusus di Fan Centilisius. Jadi dipasang foto, kemudian link, foto, kemudian link, foto, kemudian link. Semuanya dikumpulin di situ jadi satu. Dan waktu itu pemikiran kita adalah kita harus cari jalan bagaimana caranya untuk mengatasi grup ini. 8 ibu rumah tangga berhasil masuk ke grup Loli Candies dan mengumpulkan berbagai bukti kejahatan. Temuan dan laporan dari emak-emak ini membuka jalan bagi polisi mengungkap kasus yang lebih besar. Ibarat meruntuhkan gunung es, membasmi kejahatan ini sangatlah sulit. Namun Michelle dan kawan-kawannya setidaknya berhasil membalikkan keadaan. Pedofil yang biasanya memburu mangsa kini menjadi buruan. Mereka yang ikut memburu para pedofil ini adalah petugas imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Serbuan pedofil dunia ke Bali membuat mereka menjadi ujung tombak menjaga anak-anak Indonesia dari serangan pedofil dunia. Maksudnya secara profil ya, apakah ada kesulitan untuk mengidentifikasi mana pelaku pedofil? Ada kecenderungan mereka sendiri atau bagaimana selama ini temuan di lapangan? Ya, itu yang menarik. Jadi untuk pelaku kasus pedofil itu kadang ada yang sendiri atau yang kadang sudah berkeluarga. Jadi mereka datang ke wilayah Indonesia kadang dengan istri atau dengan anaknya. Disitulah kadang yang menarik bahwa sebenarnya kasus yang sudah terjadi itu kadang istrinya tidak mengetahui bahwa suaminya ini dulunya pernah terkena masalah pedofil. Terakhir, Wilson Daniel Bryan, pedofil asal Australia dihalau dari Bali. Namun ada saja pedofil yang berhasil lolos dan akhirnya menetap di Indonesia untuk waktu yang lama. Ada banyak kendala dalam mengungkap kasus ini di Indonesia. Masyarakat masih menganggap korban kejahatan pedofilia menanggung aib yang harus disembunyikan. Hambatan di lapangan adalah sulitnya untuk korban ini memberikan pengakuan, berbicara, terutama kepada aparat, apalagi sama keluarganya. Kalau dia mengungkapkan bahwa dia pernah terjadi seperti itu, keluarganya tidak akan pernah percaya. Tidak akan pernah percaya, karena dia sudah dicekoki dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi tidak begitu saja mudah dia percaya. Budaya dan adat bisa menjadi kendala. Dianggap menanggung aib, korban kerap dikucilkan. Ironisnya, pelaku dilindungi dan kasus ditutup. Tidak ada data jelas berapa kaum pedofilia yang terdeteksi berada di Bali. Namun tidak sedikit dari mereka yang masih berkeliaran dan kasus yang membelitnya tak kunjung diselesaikan secara hukum. Salah satunya adalah seorang pedofil asal Australia yang akan saya telusuri di
daerah pedalaman di wilayah Karangasem. Pokoknya maksudnya orangnya dari Australia itu kan, namanya namanya. Dari pegawainya orang sini. Nah, karyawannya itu anak-anak itu semua di sini gitu. Dari sekolahin, kasih sudah apa namanya tidur dari sana juga. Tapi kalau memang ada ombak, dia akan tenang juga lihat surfing. Makanya dikasih ada surfing board. Saya pikir persewaan. Ya. Seorang pria tua asal Australia pernah dipergoki mencabuli anak-anak di wilayah Karangasem, tempatnya berdiam diri. Namun kasusnya tak pernah muncul ke permukaan dan diselesaikan secara adat di tempat dia tinggal. Yang mengejutkan, saya mendapati anak-anak bebas berkeliaran di properti milik bule yang sudah tinggal di kawasan itu selama belasan tahun. Kalau yang dicoba ada tamu, no? Di sebelah bambu. Dari Pak Pantai. Niki. Cara berkomunikasi. Kepedulian masyarakat sangat membantu. Kini para pecalang dan jagabaya di Kabupaten Karangasem, Bali menjadi motor pemburu pedofil. Banyak korban pedofil berasal dari kabupaten ini. Kemiskinan dan pendidikan yang rendah di kawasan itu dipandang pedofil sebagai peluang untuk bergerilya mencari mangsa. Rekod rekamannya dia kan, kalau dulu kami acuh tak acuh aja, kami tidak tahu apa, tidak tahu bagaimana. Kalau setelah itu kami lihat itu satu orang bule kadang-kadang 5-10 orang sore mandi di laut. Saya kira karena daerah pariwisata Bali kan termasuk di Karangasem itu juga tinggi. Saya kira mungkin dia sebagai bapak asuhnya. Ternyata setelah ada kasus-kasus ini baru menyadari saya, oh begini trik-trik jalan-jalan mereka untuk bisa mengorbankan si anak itu sendiri. Kasus ini menjadi cermin bagaimana generasi bangsa ini esok. Jumlah korban yang sulit dideteksi bisa menjadi bom waktu. Para korban bisa tumbuh menjadi pembenci pedofil, tetapi tak menutup kemungkinan mereka justru menjadi predator baru. Makanya pentingnya komitmen para orang tua dunia pendidikan untuk lebih terbuka, bukan mendiskriminasi. Dan bukan hanya sekedar bicara salah dan benar, tabu dan tidak. Tapi bagaimana mengkomunikasikan agar keterbukaan anak dan kita itu lebih mampu membuat kita bisa menyelamatkan mereka. Butuh kerja keras dan dedikasi untuk memotong mata rantai kejahatan luar biasa terhadap anak-anak kita. Dan yang paling penting, bukan saja menjatuhkan hukuman setimpal kepada para pedofil ini, tetapi juga tidak mendiskriminasi korban.